perbedaannya dan artinya tuh apa antara hukuman dosa dan kuasa dosa. Sebagai orang Kristen kita harus bisa jawab itu. Sebagai orang Kristen kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu dan kita harus tahu kapan ini terjadi, sedang apa saya, supaya kitanya aware gitu loh, supaya kitanya sadar gitu. Hari ini kita cuma mau belajar perbedaannya dan artinya tuh apa antara hukuman dosa dan kuasa dosa. Sebagai orang Kristen kita harus bisa jawab itu. Sebagai orang Kristen kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu dan kita harus tahu kapan ini terjadi, sedang apa saya, supaya kitanya aware gitu loh, supaya kitanya sadar gitu. Oh ya, saya hidup tuh masih ada ini, masih ada itu, tetapi ini udah nggak ada, ini udah dihapus begitu. Itu harus paham, betul-betul harus mengerti. Karena kalau ngerugi, Alkitab udah kasih tahu, tapi karena kitanya ngawang-ngawang, nggak ngerti, akhirnya kita jadi kebingungan lah. Kemudian kita akhirnya tidak ngerti dengan jelas dan akhirnya mempengaruhi jalan hidup kita sehari-hari. Itu yang saya maksudkan. Nah, oke, kita mulai dulu dari hukuman dosa ya, karena hukuman dosa tuh ngeri banget sebenarnya. Dan kita masuk ke dalam bulan di mana kita merayakan penebusan Kristus yang luar biasa di kayu salib. Dan kemarin ya saya cuma mau ngasih tahu inilah, pokoknya sederhana lah. Kemarin sama teman-teman kita lagi dinner lah. Kita lagi ngobrolin tentang seperti biasa. Kita kalau ngobrolin firman, terus kemudian ngomongin tukar pikiran lah gitu. Setiap kali Injil dibukakan, pasti saya tuh, yang saya juga udah dengar berkali-kali, saya tuh agak nyedak gitu. Kayak nahan nangis, terus kemarin teman saya literally nangis sebelah saya. Teman saya sampai hapus air mata, dia bilang, gila ya, gue tuh udah denger ini berkali-kali ya, dia bilang gitu. Tapi kenapa ya itu kayak ngejamah gue banget, karena Injil, karena kabar baik. Hati kita langsung kayak dapat lonjakan gitu loh, dapat sukacita. Karena Injil gitu loh. Jadi hati-hati dengan, saya selalu kasih tahu, kalau seminar hamba Tuhan ya, saya biasanya ngambilnya dari angle yang berbeda. Saya selalu bilang gini sama hamba Tuhan, jangan khotbahin sesuatu yang menjahit tabir. Karena waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, tabir itu robek dari atas sampai bawah. Dan tabir itu adalah pemisah antara manusia dengan Tuhan. Dan waktu tabir itu dirobek, artinya kita sama Tuhan itu manunggal, bahkan kita bisa datang ke hadiratnya Dia kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jadi kalau sampai orang bilang begini, saya nggak layak Pak ngambil perjamuan, karena saya masih orang berdosa, ditipu iblis. Dibohongin iblis. Saya nggak layak Pak datang ke gereja, karena saya masih banyak dosanya, ditipu iblis. Sesederhana itu, Injil nggak pernah ngajarin begitu. Bahkan dia kasih tahu, kamu bisa datang ke hadirat saya dalam kondisi sekotor apapun juga, saya bersihkan kamu. Jadi prinsip-prinsip dasar kayak begini yang mengerikan. Saya baru ketemu sama teman lah ya, ada di luar kota. Dia bilang gini, Pak terima kasih ya Pak, saya baru ngerti selama ini saya nggak berani ngambil perjamuan ketika ada perjamuan di gereja, karena saya merasa nggak layak. Karena saya banyak dosanya. Saya bilang ini, ya elah, kita juga semua berdosa lah, saya bilang gitu. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, ada yang mungkin di dalam persepsi manusia kecil atau besar ya dosa lah semuanya. Semua kita nggak layak, kita dilayakkan Tuhan, itu sebabnya kita ngambil perjamuan supaya kita sadar bahwa kita sudah dilayakkan dan kita bukan performance based. Ini contoh sederhana deh, nanti satu hari kita bisa belajar lebih dalam. Waktu Yesus selesai dibaptis, itu suara dari Bapa di sorga apa? You are my beloved son. Kamu adalah anak yang kukasihi. Setelah pasal itu kita buka berikutnya, itu terjadi Yesus dicobai di padang gurun. 3 kali ketika iblis mencobai dia bilang ini, jika engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, loncat aja ke bawah. Jika engkau anak Allah. Jadi yang iblis lontarkan, dia hapus kata dikasihi. Dia bilang ini, kalau kamu anak Allah, kamu lakukan itu dong. Jadi dia lagi ngasih tahu, kalau kamu anak Allah, kamu lakukan sebuah performance, kamu lakukan sebuah ritual atau sebuah prinsip upaya usaha sesuatu yang menentukan bahwa kamu tuh adalah anak Allah. Nggak gitu. Jadi kebalik-balik akhirnya, dan dia hapus kata beloved atau kata dikasihi. Makanya orang Kristen ya seringkali salah arti. Banyak orang merasa begini, karena saya ini identitas saya anak Tuhan, ya karena saya disebut saya anak Tuhan, makanya saya harus lakukan itu, saya harus pelayanan supaya saya disebut anak Tuhan. Jadi saya melakukan performance saya supaya saya disebut anak Tuhan, bukan kebalik.
Saya anak Tuhan, saya disebut anak Tuhan, itu sebabnya saya taat, itu sebabnya saya dikuduskan, itu sebabnya saya melayani Tuhan. Jadi saya udah terima dulu identitas, baru saya lakukan. Jadi performance saya, apapun yang saya lakukan tidak menentukan identitas saya. Karena saya udah dikasih, tanpa kamu lakukan apa-apa, tanpa kamu mau pelayanan-pelayanan, segala macam pelayanan yang kamu mau lakukan, kamu udah anak. Kamu udah ahli waris, kamu udah orang yang punya hak penuh atas janji Allah. Kan dahsyat banget. Itu proses menerima artinya, ya. Oke, itu kulit-kulitnya lah. Ini coba kita lihat dulu ya, coba lihat. Yang pertama ya. Kematian itu memiliki dimensi. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia dikasih tahu gini sama Tuhan. If you eat this fruit, kalau kamu makan buah ini, you will surely die, kamu pasti mati. Arti kata mati itu adalah 3 dimensi sebenarnya. Jadi mati begini, kematian rohani. Manusia terpisah dari Allah kan. Manusia dipisahin, manusia dikeluarin dari taman itu, nggak boleh mendekat, manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Yang kedua, yang terjadi adalah Adam sama Hawa ini ya, bersembunyi dari Allah setelah mereka berdosa. Ini kejadiannya, mereka menjadi ketakutan, mereka merasa terpisah dan akhirnya menciptakan jarak. Ini yang terjadi, urutannya seperti itu. Yang kedua, yang namanya kematian itu begini, coba lihat slide berikutnya. Kematian fisik. Jadi waktu akhirnya terpisah dari Tuhan, terjadilah kematian fisik. Kematian fisik itu terjadi sama Adam, dia masih hidup sih. Sampai kematian fisik terjadi, umurnya Adam ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? 900 berapa? Ayo. 930. Dia masih hidup loh sampai 930, akhirnya dia mati secara fisik ya. Yang ketiga, kematian yang ketiga adalah slide berikutnya. Oke, kematian kekal, hukuman. Nah ini yang ngeri nih. Ini mengerikan banget. Hukuman terakhir dosa itu adalah penghakiman kekal, yaitu apa? Maut. Bener-bener maut. Jadi artinya gini, manusia udah terpisah dari Tuhan, manusia akhirnya mengalami kematian secara fisik, stage berikutnya. Stage yang terakhir adalah waktu dia mati secara fisik, dia mati beneran, dia mati semati-matinya, dia ngalami maut namanya. Sekarang kan beda. Kita waktu menutup mata di bumi ini orang Kristen nggak disebut mati, orang Kristen disebutnya meninggalkan dunia. Karena kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan, karena hukuman dosa yang adalah maut dihapus sama Yesus. Itu yang kita sedang belajar hari ini. Hukuman dosa itu maut. Hukuman dosa yang paling mengerikan adalah dipisahkan dari hadirat Tuhan, mati secara fisik, dan betul-betul stage yang terakhir maut kayak meluk dia gitu ya, bahasa aslinya meluk dia, dan itu menjadi miliknya maut seumur hidup dia. Itu arti hukuman dosa. You will surely die kalau kamu makan buah itu, kalau kamu nggak taat. Hukuman dosa itu adalah ya ini, maut ini nih. Jadi kalau kita ngerti ini, harusnya kita tahu waktu dia korbankan dirinya di kayu salib dan dia kalahkan kematian, hukuman dosa dikalahkan sama dia, bahkan bukan sekedar dikalahkan, dihapus dari hidup orang-orang percaya. Jadi makanya dengan hebatnya kita bisa bilang begini, saya udah terima Yesus sebagai juru selamat. Maut tidak akan pernah bisa menguasai saya. Karena saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak ahli waris orang yang punya hak penuh atas janji Allah, saya diadopsi masuk ke dalam kerajaan sorga dari kerajaan gelap, saya sekarang adalah anak dia, hukuman dosa tidak berlaku sama saya, ketika saya tutup mata di dunia ini, di detik yang sama saya bangkit di pangkuan Bapa di sorga, karena saya nggak bisa mati. Saya nggak bisa mati. Kematian kembali ditaruh dalam posisi awal sama Tuhan. Jadi waktu kematian ada di awal, kematian itu tidak bisa berkuasa atas manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kematian ada. Cuman kematian nggak bisa bunuh manusia. Jadi manusia kalau nggak makan buah itu, kekekalan ada bersama dengan mereka. Tapi karena mereka makan buah itu, mereka memberikan sebuah kuasa kepada kematian, sehingga kematian bisa bunuh mereka. Manusia sepakat sama iblis, kematian membunuh mereka, kematian punya kuasa gara-gara dosa. Jadi kurang tepat, atau bukan kurang tepat ya, kurang lengkap kalau cuma dibilang ini, Yesus mati di kayu salib menghapus dosa. Oke, menghapus dosa. Satu lagi yang paling hebat adalah menghapus hukuman dosa, yaitu maut. Waktu dia mati di kayu salib, kematian kembali ditaruh dalam posisi awal. Kematiannya ada, tapi nggak berkuasa atas anak Tuhan kita. Berarti di detik kita tutup mata, di detik yang sama, kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Makanya orang Kristen nggak tepat dibilangnya mati. Orang Kristen meninggalkan dunia.
kematian nggak berkuasa. Makanya di Tesalonika dikatakan jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan, karena satu hari kelak kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, yang hidup dan sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia bukan sekedar mengalahkan kematian dan dia bangkit untuk dirinya sendiri, enggak. Semua yang dikalahkan di kayu salib itu untuk kita, Bapak Ibu. Karena posisi kita yang harusnya disalibkan di situ. Itu yang terjadi pertukaran di salib. Jadi apapun yang terjadi di salib itu untuk kita sebenarnya. Ya, itu harus kita pahami dulu. Oke. Sekarang yang berikutnya. Inilah sebabnya mengapa umat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi perbuatan baik tidak dapat menghapus hukuman dosa karena Allah sempurna dan adil. Jadi nggak bisa orang baik bilang, kan tapi saya udah hidupnya baik. Nggak bisa. Jalan keselamatan hanya bisa lewat Yesus. Orang baik hukuman dosanya tetap ada karena semua manusia diciptakan dalam kondisi yang sudah berdosa. Semua manusia tanpa terkecuali, ya. Oke, selanjutnya salib menghapus hukuman, Allah menyelesaikan hukuman dosa melalui salib. Ini jangan sampai lupa. Hukuman dosa, maut yang merenggut manusia, yang berpotensi merenggut hidup kita, itu dihapus sama Dia semuanya di salib. Oke. Selanjutnya Yesus menanggung hukumannya yang seharus kita terima, hukuman kematiannya itu dikalahkan sama Dia bangkit, karena Dia bangkit kematian itu ditaruh lagi di dalam posisi awal, di dalam status awal, tidak berkuasa atas manusia. Itu yang terjadi, ya. Selanjutnya, ini ayatnya ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roma 8 ayat 1. Di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, there is no condemnation. Bahasa aslinya adalah, oke. Jangan sampai kita mengira bahwa kalau kita penghukuman tidak ada, kita nggak dituduh. Kita selalu dituduh sama Dia. Setiap hari itu dituduh pikirannya. Jadi Alkitab bahasa Inggrisnya mengatakan bukan sekedar penghukuman, there is no condemnation, berarti jangan mau dituduh sama Dia. Nah, kita sebentar kita akan lihat kenapa Dia masih nuduh kita, kenapa Dia masih ada di dalam dunia ini. Kan hukuman dosanya udah nggak ada, kok iblisnya masih ada gitu ya. Itu kita harus juga ngerti gitu ya. Oke. Nah, ini berarti begini, kesalahan orang percaya telah dihapus. Kita udah pernah belajar di sini, Bapak Ibu kalau misalnya mau nonton lagi ada di YouTube-nya Grace Community, namanya dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Itu 3 proses di dalam keselamatan. Itu kalau kita ngerti juga kita dimerdekakan tuh. Saya dibenarkan, saya dikuduskan, saya dimuliakan nantinya. Ya. Penghukuman orang percaya telah dibatalkan. Orang percaya dibenarkan di hadapan Allah, kita dibenarkan, posisi kita dibenarkan, bukan dosanya dibenarkan, bukan posisinya dibenarkan. Kamu udah dibenarkan di depan saya gitu. Hukuman dosa telah dibayar lunas. Ini artinya nih, ini artinya. By the way, Bapak Ibu kalau nanti mau butuh ini untuk jadi pelajaran di rumah, dengan bebasnya nanti bisa minta sama Ibu Evi atau sama Jason, nanti bisa dikirim, dikasih. Ini saya dibuat sama Jason sebenarnya, PPT-nya ini nanti buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang berikutnya, jadi nggak usah khawatir kalau sampai ketinggalan note-nya. Nah, sekarang kita mau bahas kuasa dosa. Itu hukuman dosa ya. Jadi mautnya udah dihapus ya. Kenapa kuasa dosa dan apa perbedaannya kuasa dosa? Gini, apa yang terjadi adalah kuasa dosa itu masih ada karena iblisnya masih ada. Kok gitu? Waktu kematian di kayu salib katanya iblis dikalahkan. Ya hancurin aja lah, selesaikanlah iblisnya. Nggak gitu. Prinsipnya tidak begitu. Manusia waktu diciptakan dan ditempatkan di bumi, manusia itu punya yang namanya atau diberikan sama Tuhan kebebasan untuk memilih. Tuhan nggak pernah ciptakan manusia untuk supaya manusianya mengasihi Tuhan secara robot gitu ya, dan tanpa ada pilihan. Nah, kalau manusia mengasihi Tuhan, manusia tetap harus ada pilihan mengasihi atau tidak. Kejahatan harus ada lawannya, yaitu kebaikan. Kebaikan harus ada lawannya, yaitu kejahatan. Di mana manusia bisa lihat, ini salah, ini benar, ini jahat, ini baik, ini keselamatan, ini maut. Manusia harus lihat perbandingannya dan manusia harus memilih, baru itu namanya manusia menerima Yesus dengan iman dan dengan keputusannya Dia. Jadi menerima Yesus adalah keputusan. Ya, menerima Yesus sebagai juru selamat itu adalah keputusan manusia yang diperhadapkan dengan itu. Makanya kuasa dosanya masih ada karena iblisnya masih diizinkan ada di bumi. Itu maksudnya.
Kenapa sih Pak nggak selesai aja waktu saat itu? Kasihan dong orang-orang yang belum terima dia sebagai juru selamat. Karena waktu kematian di kayu salib terjadi, dia langsung bilang sama semua orang, oke, sekarang saya kasih kamu pilihan. Saya sudah mati bagi kamu, sebelum kamu lahir juga saya sudah mati bagi kamu, sekarang kamu ambil keputusan untuk menerima saya sebagai juru selamat. Kalau kamu mau menerima saya, perbandingannya adalah ini iblis, ini saya. Ini kejahatan, ini kebenaran, ini dosa, ini yang namanya kehidupan kekal bersama dengan dia. Itu yang ditawarkan, makanya dibiarin masih ada. Masih ada keputusan bagi manusia yang harus diambil. Makanya kuasa dosanya masih ada. Tetapi kuasa dosanya pun sudah dikalahkan sebenarnya. Nah terus kenapa dong Pak kuasa dosa itu bisa mempengaruhi manusia? Kalau kitanya setuju sama kuasa dosanya. Ya, oke. Selanjutnya. Meskipun hukuman dosa telah dihapus, orang percaya masih menghadapi masalah lain yaitu kuasa dosa. Karena iblisnya masih ada di bumi ini. Dosa bukan hanya tindakan tetapi juga kekuatan yang memperbudak manusia sebenarnya. Ya, jadi bukan hanya tindakan, kita melakukan dosa nih. Tapi ada lagi level yang sangat mengerikan, kita diperbudak sama dosa yang namanya keterikatan sama dosa. Itu bahaya banget. Iblisnya masih berseliweran, masih ada dan masih gangguin kita tiap hari. Walaupun dia sudah dilucuti, dia sudah dikalahkan di kayu salib. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita dipenuhi dengan firman, lambat laun kita akhirnya mengerti saya adalah pribadi yang tidak bisa dikuasai sama kuasa dosa, karena saya mengambil keputusan untuk baca firman, dengar firman, memenuhi hidup saya dengan firman. Dan akhirnya saya menggunakan hidup saya jadi berkat buat orang yang belum terima Yesus, supaya dia bisa mengambil keputusan terima Yesus karena dia lihat Yesus dalam hidup saya. Itu maksudnya. Oke, kita terusin ya. Sebelum keselamatan, dosa mengendalikan pikiran, keinginan, tindakan, dan juga identitas. Ya, Paulus menggambarkan pergumulan ini di, coba lihat slide berikutnya. Mengungkapkan, coba lihat ini, slide berikutnya, coba lihat. Ada ayat mungkin ya. Oke, Kristus menghancurkan kuasa dosa. Yesus tidak hanya mengampuni dosa, Yesus menghancurkan kuasanya sebenarnya. Jadi perhatikan ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita yang tadinya natur dosa, kita nggak mau buat dosa lagi. Kita ngalami kasihnya, kita makin juga nggak mau buat dosa lagi. Itu artinya karena kuasa dosanya juga sudah dikalahkan sama dia, kita menjadi orang yang lahir baru toh. Tubuh, jiwa, sama roh. Yang lahir baru apanya? Kita udah pernah belajar juga di sini. Rohnya. Ya, tubuhnya tetap tubuh yang fana, saya habis lahir baru tetap aja nggak ada rambutnya, ya. Berharap ada rambut tumbuh, tetap aja, itu kan tubuhnya tubuh yang fana ya. Nah, jiwanya yang terdiri dari emosi, dari tindakan, dari pikiran, dari kehendak bebas, itu di dalam jiwa, itu mengalami yang namanya sekolah kehidupan setiap hari, pembaharuan budi setiap hari di dalam jiwa, yang disempurnakan rohnya. Nah ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat, biasanya waktu baru terima dia sebagai juru selamat, kita nggak pengen dosa lagi. Karena udah ada Roh Kudus ditaruh di dalam sini, itu artinya memang kuasa dosanya juga sudah dikalahkan, tapi belum dihapus. Kalau hukuman dosa yang ada maut sudah dihapus, kuasa dosanya belum dihapus, karena iblisnya masih ada di luar. Jadi makanya sekali-sekali kita masih keganggu untuk akhirnya nggak mengampuni orang atau berbuat dosa lagi, karena kuasa dosanya masih ada. Tiap hari dia gangguin kita. Tiap hari dia mengomong-ngomong seperti siapa? Singa mencari mangsa yang dapat ditelan. Kan ada kata dapat ditelan, berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Jadi dia pakai kuasanya, dia berusaha menghancurkan manusia, aksesnya hanya ke dalam pikiran. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa serta-merta langsung jatuhin ke dalam, nggak bisa. Dia gangguin aja terus pikiran kita. Itu aksesnya dia. Nah kalau kita setuju sama dia, kita membiarkan kuasa dosa akhirnya merusak hidup kita lagi. Padahal kuasa dosa sudah dikalahkan, belum dihapus ya. Jadi ingat terminologi ini semuanya. Hukuman dosa dihapus, kuasa dosa dikalahkan, belum dihapus. Karena iblisnya masih ada. Kenapa iblisnya masih ada? Karena Tuhan masih membiarkan manusia mengambil keputusan. Kalau iblisnya dicabut, nggak ada, manusia nggak punya pilihan. Dia cuma ada Tuhan doang, itu nggak fair. Dia tidak mengambil keputusan untuk terima Yesus, jadi udah kayak robot aja, ya udah saya terima dia, udah nggak ada pilihan lain kok gitu. Itu bukan true salvation namanya, akhirnya.
Ya. Oke. Yang berikutnya, karena orang percaya dipersatukan dengan Kristus, dosa bukan lagi jadi tuannya dia. Karena kuasa dosa dikalahkan, sekali lagi ya, bukan dihapus. Udah gak jadi tuannya lagi, tetap setiap hari ada sekolah kehidupan, dia tetap bergumul sama dosa yang ada di sekitar dia. Orang percaya memiliki sifat baru, udah pasti begitu. Roh Kudus memberi kuasa untuk melawan dosa. Jadi tiap hari kita dikasih kekuatan untuk lawan dosa. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi. Sekali-sekali jatuh ada, namanya juga manusia ya. Sekali-sekali slip, Tuhan tinggalin, gak pernah. Tuhan marah dan murka, gak pernah. Terus Tuhan ninggalin, terus Tuhan hukum kita, gak ada kayak begitu, gak ada. Slip nih, jatuh sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak menghukum lagi karena selesai di kayu salib. Jadi jangan pernah ngomong ini, keluarga saya nih kayaknya lagi dihukum Tuhan Pak. Karena saya nih hidupnya agak gak benar sebenarnya Pak. Gitu. Tuhan tuh lagi murka sama saya lagi bayar harga Pak. Gitu. Gak gitu. Enggak gitu, Tuhan tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak menuduh, dan hari ini tidak ada kutuk keturunan dalam orang percaya, oke? Tetapi akibat dosa itu ada. Kita ngelakuin dosa nih, kan pasti ada akibatnya. Nah akibatnya dosa itu karena ulah kita sendiri, bukan karena Tuhan yang hukum kita. Ada teman ngambilin ceweknya di usia 20 tahun, ceweknya hamil. Terus udah gitu mereka harus nikah muda di umur 21-22 tahun kalau nggak salah. Terus kondisi ekonomi mereka ancur-ancuran selama 3 tahun pertama. Karena mereka nggak siap nikah. Itu hukuman Tuhan? Bukan. Mereka hidupnya susahnya minta ampun. Hukuman Tuhan? Bukan. Itu karena ulahnya dia. Apakah Tuhan ampuni? Oh jelas Tuhan ampuni. Tuhan proses? Oh jelas Tuhan proses. Kenapa dia sulit? Karena ulahnya dia. Karena dia sepakat sama iblis, kuasa dosa yang ada itu akhirnya mempengaruhi dia. Paham ya? Kuasa dosanya masih ada, walaupun sudah dikalahkan. Jadi jangan setuju sama dia. Makin kita setuju sama dia, kita membiarkan kuasa dosa mempengaruhi kita. Waktu kuasa dosa mempengaruhi kita, kita jatuh, kita nggak kehilangan keselamatan. Karena hukuman dosanya sudah dihapus. Kecuali serta-merta kita bilang gini, saya deklarasi ya Pak, saya ninggalin Yesus sebagai juru selamat. Dan saya nggak pernah lihat atau ketemu orang sih yang udah terima Yesus dengan benar ya, yang sudah diselamatkan dengan benar, ninggalin dia nggak ada. Saya nggak pernah dengar itu. Kecuali mungkin ada orang bilang gini, dia tadinya Kristen loh Pak, terus kemudian sekarang dia udah mualaf misalnya gitu. Saya selalu bilang gini, Kristen, orang agama Kristen itu bukan berarti orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen ya itu sebutan lah, itu status kan. Kita bisa lahir sebagai agama Kristen. Tapi kita nggak pernah menghidupi, menerima dia sebagai juru selamat. Terus ketika kita misalnya dikatakan mualaf dan lain, ya berarti orang itu nggak pernah terima Yesus. Bagi saya yang selama hidup saya, orang yang sudah terima Yesus, mengalami Yesus, saya nggak pernah lihat orang itu tinggalin Yesus. Sampai hari ini, nggak pernah. Jadi kalau sampai ada orang, oh dia tadinya Kristen loh Pak gitu. Iya, itu dia agama Kristen aja. Karena orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Ya, itu harus kita bisa bedakan ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, dosa mungkin masih menggoda, itu udah pasti menggoda tiap hari, tetapi tidak lagi berkuasa, kecuali kita biarin berkuasa. Ya, itu udah bahas tadi ya. Terusin lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, kehadiran dosa. Ini pertempuran yang masih berkelanjutan, kehadiran dosa itu karena iblisnya juga masih hadir di sini ya. Oke, terusin lagi. Meskipun hukuman telah dihapus, kuasanya telah dihancurkan, kehadiran dosa masih tetap ada di dunia karena iblisnya masih ada di bumi. Dengan kuasanya dia. Ya, itu sebabnya masih ada kecelakaan, masih ada bencana, masih ada penyakit. Karena masih ada dia di sini, ya. Seterusnya, orang Kristen masih bergumul dengan dosa sampai kemuliaan terakhir, tetapi suatu hari dosa akan lenyap sepenuhnya ketika iblis dicampakkan ke api neraka. Itu proses yang terakhir. Ketika dia dicampakkan ke api neraka, by the way neraka diciptakan buat iblis bukan buat manusia, kecuali manusia mau ikut sama dia. Oke? Jadi jangan pernah bilang, kenapa sih Pak Tuhan jahat banget, manusia dimasukin ke neraka. Enggak, Tuhan nggak pernah ciptain neraka buat manusia, diciptakan buat iblis. Kalau manusia tidak memilih Yesus, ya berarti dia ikut iblisnya lah. Bukannya sama Tuhan dimasukin ke neraka, Tuhan nggak sejahat itu gitu loh. Jadi jangan salah-salahin Tuhan ya. Ini akan tunggu.
Nah, ini akan terjadi ketika Kristus kembali dan menyelesaikan penebusan. Nanti nih prosesnya namanya proses dimuliakan. Di situ ketika dia dicampakkan ke dalam api neraka, kehadiran dosa nggak ada karena kehadiran dia udah nggak ada. Jadi di sorga nanti hukuman dosa sekarang sudah dihapus, kehadiran atau kuasa dosa pun nanti dihapus, sudah nggak ada. Makanya tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi penyakit di sorga. Maaf dokter nggak laku di sana ya, nggak ada rumah sakit di sana. Nggak ada tuh ntar kita dapat kabar gini, lu tahu nggak si itu lagi sakit keras lu doain ya, nggak ada tuh kayak gitu. Yang ada gini, lu tahu nggak tuh lagi rame lu rumahnya seru banget gitu. Karena gitu-gitu beritanya asik-asik aja pokoknya di sana. Nggak ada tuh yang namanya sedih gitu. Terus ada kita di telepon gitu, Pastor Edwin doain gue dong, gue lagi sedih banget lagi diproses nih. Nggak ada. Nggak ada orang diproses-proses di sorga, udah. Itu proses dimuliakan kok namanya gitu ya. Nggak ada orang telepon, Pastor Edwin konseling boleh nggak? Nggak ada. Nggak ada orang konseling di sorga. Mengapa iblis masih ada di bumi? Nah kita udah bahas tadi sedikit ya, kita terusin lagi. Nih, ada tapi tidak berkuasa, kecuali diberikan kuasa. Oke, kemenangan atas setan telah terjadi melalui Kristus Yesus. Oke, yang berikutnya. Alkitab mengajarkan bahwa penyingkirannya yang terakhir masih di masa depan. Ya, dicampakkan ke api neraka di masa depan. Ketika hadiratnya sudah tidak ada, kuasa dosa tidak ada. Selanjutnya. Jadi jika kita hidup dalam apa yang para teolog sebut itu, ada orang yang ngomong gini, ini kalimat kenapa saya masukin di sini karena lucu juga kalimatnya gini. Udah tapi belum gitu. Udah dihapus, tapi lu jangan senang-senang dulu nih, masih ada pergumulan nih tiap hari karena kuasa dosanya masih ada, gitu loh maksudnya. Ini satu quote yang saya waktu baca, iya benar juga sih. Udah tapi belum. Oke, selanjutnya. Sudah dikalahkan, belum sepenuhnya disingkirkan. Jadi kuasanya masih ada ya. Tapi yang paling penting dari antara hukuman dan kuasa, hukumannya dihapuslah, itu paling penting. Jadi kita menatap masa depan kita penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak akan pernah bisa mengecewakan, karena masa depan kita ditanggung penuh sama Dia, kematian tidak berkuasa atas kita. Itu maksudnya, hukuman dosanya dihapus, itu yang paling penting. Selanjutnya, setan diizinkan beroperasi untuk waktu yang terbatas. Ya, sampai nanti Kristus datang dan dia dicampakkan ke api neraka. Berikutnya, Kitab Suci berulang kali menunjukkan bahwa setan hanya beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada contoh-contohnya, ya Ayub 1 dan 2, setan tidak dapat menyentuh Ayub tanpa izin Tuhan. Ya, Lukas 22 ayat 31, Yesus berkata kepada Petrus, setan telah meminta untuk menampi kamu seperti gandum. Ada proses-proses dia minta izin. Jadi karena dia tidak setara dengan Tuhan, ya. Jadi ini ada semuanya sudah didokumentasikan di sorga, di Alkitab dan juga sudah ditulis di sorga. Ini sudah menjadi ketetapan, nggak bisa, ya. Oke, selanjutnya, ia adalah makhluk yang telah dikalahkan, tetapi masih berada di bawah kedaulatan Tuhan. Bahkan aktivitasnya melayani tujuan utama Tuhan sebenarnya. Dengan dia ada di situ, manusia diberikan kesempatan untuk bisa pilih. Dengan ada kejahatan, orang akhirnya nggak usah jauh-jauh deh. Pak, saya terima Yesus Pak sebagai juru selamat. Ada orang pernah ngomong ini. Kenapa? Karena saya melihat di semua kehidupan, nggak ada yang mengajarkan tentang kasih yang seperti ini. Berarti kan dia bandingin kemana-mana. Saya lihat kejahatan orang, saya lihat kedengkian orang. Saya nggak pernah dengar sebuah prinsip seperti begini Pak. Nggak ada yang pernah ngajarin kayak begini, tidak ada pribadi yang penuh belas kasihan seperti dia. Dia bisa bandingin toh. Dia bandingin kejahatan sama kebaikan, wah ini luar biasa nih. Makanya orang Kristen, makanya saya bilang kan berkali-kali kan, kenapa Indonesia lagi menuai banyak jiwa. Ketika rumah-rumah ibadat misalnya, lagi diserang dan lain sebagainya, ketika orang Kristen menunjukkan kasih, orang kan bisa lihat. Wow, kayak gitu ya kekristenan. Orang lihat Yesus toh, akhirnya bilang apa? Saya mau terima deh sebagai juru selamat saya. Makanya dia dibiarin ada iblisnya ya, untuk melayani tujuan utama Tuhan supaya keselamatan terjadi, karena keselamatan bukan paksaan. Yesus nggak pernah paksa, makanya dikasih pilihan sama dia. Oke, selanjutnya Tuhan menggunakan periode ini untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, ya. Bapak Ibu mungkin udah dengar ada 21 atau 22 ya orang Kristen Koptik dari Mesir yang dibunuh sama ISIS beberapa tahun lalu. Mereka ada di pinggir pantai dan itu ada videonya. Dan mereka, mereka dipenggal kepalanya. Dan mereka bukan pendeta.
Mereka bukan ahli teolog. Mereka bukan rektor sekolah Alkitab. Mereka adalah pekerja, buruh konstruksi. Mereka orang-orang yang bangun-bangun buruh lah. Yang bangun-bangun gedung. Mereka semuanya Kristen. Dan ketika sebelum mereka disembelih, mereka dibilang ini, ayo deny your Jesus. Iblisnya marah kan. Baru gue bilang deny Jesus marah. Gak ada satu pun yang mau. Gak ada satu pun yang mau. Mereka bukan pendeta berdiri, gak ada. Construction worker mereka. Mereka berlutut semuanya 21 orang. Dan mereka sebut Yeshua Hamasiah. Itu yang mereka teriakan. Dan mereka semua bilang begini, dialah yang menyelamatkan kami. Semuanya sepakat, semuanya lihat-lihatan satu-satu, semuanya mati. Dan ada satu orang yang bukan orang Kristen, ada di situ. Karena lihat imannya mereka, dia bilang gini, saya bagian dari mereka. Kamu bisa pergi loh, kamu nggak akan kita bunuh, nggak. Saya terima Yesus hari ini karena saya lihat mereka, bunuh aja saya. Dahsyat kan? Itu yang terjadi. Ketika kejahatan di present di bumi ini, orang lihat ada keselamatan, ada kejahatan, ada kuasa dosa, ada hukuman dosa yang udah dihapus. Saya pilih ini aja. Dan selama saya hidup, saya tahu kuasa dosa ada. Tapi saya akan menang karena saya sudah diberikan kemenangan atas dosa. Makanya ya, orang yang sudah diberikan kemenangan di atas kayu salib, walaupun kuasa dosa masih ada, dia menang sama dosa, dia menang sama keterikatan dosa, dia sanggup melawan dosa dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan dia. Makanya orang gak bisa lawan dosa, kuasa dosa dengan kekuatan dia. Dia lawan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku lepas dari kuasa dosa. Nggak usah jauh-jauh, teman-teman saya yang di awal tahun 2015 datang kepada saya secara terpisah, mau lepas dari keterikatan merokok aja. Ya. Ini cuma contoh aja ya, cuma contoh. Ketika mereka bilang gini, saya janji saya tidak akan merokok lagi, pasti ngerokok lagi. Karena dengan kata janji tanpa mereka sadari di belakangnya itu ada kalimat dengan usaha sendiri. Karena janji toh. Tapi ketika 6-6-nya bilang begini, saya udah gak bisa Bill, gue udah gak bisa, terus mereka nangis. Gue udah gak tahan, gue udah gak tahu harus bagaimana, karena abis gue janji gue tetap melakukan. Di detik mereka bilang gue udah gak tahu dan gue nyerah. Di saat itu saya bilang begini, itu yang Tuhan mau. Dan mereka bingung, maksudnya apa Tuhan mau? Itu yang Tuhan mau. Bahwa lu betul-betul nyerah, lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Dalam hitungan 3, 4, 5, sampai 6 hari. Semuanya bebas dari keterikatan merokok. Dan semuanya ngomong gini, seperti ada kuasa yang merasuki diriku. Dan aku bauin orang ngerokok aja pengen muntah tiba-tiba. Ada kemampuan, ada kuasa daripada Tuhan yang mengalahkan kuasa di luar sana. Makanya andalkan kuasa kebangkitan dia, gitu loh. Ya, ini berlaku buat semua orang yang masih keterikatan di dalam dosa misalnya. Karena kuasa dosa masih menguasai mereka misalnya gitu ya. Oke, berikutnya. Salah satu alasan utama setan masih hadir adalah karena Tuhan masih menyelamatkan orang. Supaya tetap ada perbandingan. Ya. Selanjutnya. Sejarah berlanjut karena Tuhan memanggil umatnya untuk keselamatan. Jika setan disingkirkan segera setelah salib, kisah penebusan akan berakhir dan banyak orang tidak akan pernah diselamatkan atau tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Di Matius 24 ya, dia bilang begini. Jika nanti, kan ada perang, ada pandemi, ada kebencian dan lain sebagainya. Di akhir daripada Matius 24 dikatakan, jika nanti Injil Kerajaan Sorga disebarkan sampai seluruh dunia, disitulah aku datang. Karena berarti manusia sudah dikasih pilihan. Nih loh, ada keselamatan, ada jalan yang bukan keselamatan. Kamu mau nolak, ya udah, semua udah dengar, udah aman, dia turun. Dia hadir. Ya. Selanjutnya, kehadiran kejahatan menyingkapkan kemuliaan Kristus akhirnya. Karena masih ada kejahatan, orang bisa lihat, oh ada kemuliaan Tuhan di dalam anak-anak Tuhan terlebih lagi. Karena diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selanjutnya, Allah juga mengizinkan konflik antara kebaikan dan kejahatan untuk menunjukkan keadilan, kita udah bahas, belas kasihan dan kasih karunia-Nya. Tanpa dosa dan kejahatan, kita tidak akan sepenuhnya memahami kasih karunia. Kita tidak akan melihat Kristus sebagai juru selamat akhirnya. Jadi, kalau kita ya lihat hidup kita di masa lalu kita, terus kita bilang gini, hebat banget ya, dosa gue dihapuskan, hukuman dosa dihapuskan, hebat banget ya kasih karunia Tuhan. Bobotnya tuh jadi berasa gitu loh. Ketika kita sadar bahwa itu yang dia lakukan buat saya ya di kayu salib.
Gitu. Waktu iblis singkat, ya, ada ayat-ayatnya mungkin selanjutnya. Aktivitas sekarang seperti musuh yang kalah, yang sedang berjuang dalam pertempuran terakhirnya. Dia udah kalah sebenarnya, dia lagi cari pengikut aja sebanyak-banyaknya, karena dia tahu waktunya juga sangat-sangat singkat. Ya, seperti perang di mana kemenangan sudah diputuskan, tetapi penyerahan terakhir ini masih belum terjadi nih. Jadi dia masih berusaha, dan berusahanya itu hanya mengom-ngom seperti singa. Dan sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan mencari mangsa yang dapat ditelan. Dan berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Ya, pastikan itu adalah kita. Itu ayatnya tadi, Wahyu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang, perhatikan ada kata dapat di situ. Dapat ditelannya, ya. Ini waktunya dia, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kaum sekalian yang ada di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Dan dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Aktivitasnya sekarang seperti musuh yang dikalah, ini sudah kita bahas tadi ya. Selanjutnya, mengapa kuasa dosa masih ada? Kita tadi juga udah bahas juga. Kita terusin lagi. Dosa masih beroperasi karena setan masih menipu, sifat berdosa manusia juga masih ada, karena kita natur dosa juga masih ada gitu ya. Sistem dunia juga masih jatuh. Ingat, yang ditebus di kayu salib adalah kita, bukan buminya. Makanya buminya tetap banyak chaos di luar sana, masih ada perang dan lain sebagainya. Masih ada kejahatan, kebencian. Ya, itu yang terjadi di muka bumi ini. Makanya nanti Yerusalem baru, ketika kita masuk ke dalam sebuah naungan Kristus yang luar biasa, kepemerintahan bersama dengan Dia, semuanya sempurna. Tatanan pemerintahan sempurna semuanya. Orang percaya tidak lagi menjadi budak dosa hari ini, seharusnya gitu ya. Kecuali kita membiarkan iblis menguasai kita dengan kuasa dosanya. Selanjutnya, dosa masih ada tetapi tidak lagi menguasai orang percaya, kecuali kita yang memberikan kuasa itu kepada iblis. Selanjutnya, akhir yang pasti. Udah dikasih tahu akhir yang pasti. Selanjutnya, Alkitab berakhir dengan kemenangan total, setan dihancurkan, itu ayat-ayatnya, dosa dihapus akhirnya. Ya betul-betul ya, bukan hanya sekedar hukuman dosa, dosanya dihapus. Karena kuasa dosanya dihapus, karena iblisnya dicampakkan ke dalam api neraka. Kematian dikalahkan, ya. Sudah dikalahkan, kematian dikalahkan, kita mengalami yang namanya hanya transisi tempat saja, pindah ke tempat yang baru. Dan pastinya penciptaan yang baru karena kita dapat tubuh kemuliaan, dan di saat itu betul-betul tubuh itu tidak akan pernah lagi mati atau menua. There is no, ntar di sorga juga gak ada gini, lu kelihatan tua ya gak ada, lu udah keriput ya gak ada. Gak ada tuh gitu-gitu, forever young pokoknya semua kita ya. Suatu hari nanti kuasa dan kehadiran dosa lenyap selamanya karena iblisnya sudah gak ada. Sudah tidak ada bersama-sama dengan kita lagi, tidak ada berseliweran di mana-mana. Jadi kuasa dosanya dilenyapkan. Ya. Tapi yang paling penting hari ini adalah hukuman dosa sudah dihapus. Jangan lupa itu. Ya, sekali lagi ya, hukuman dosa sudah dihapus, kuasa dosa masih ada tapi sudah dikalahkan. Itu sebabnya setujulah sama firman Tuhan supaya kuasa dosa tidak menguasai kita. Oke, selesai.